Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Siti Maisaroh ya, dan mbaknya tanya seperti ini. Singapura itu bahasanya apa mbak? Inggris, Mandarin, atau bahasa Melayu mbak? Tolong jawab mbak. Oke, so di sini buat teman-teman yang masih pemula ya, kepengen banget kerja ke Singapura dan kalian itu benar-benar yang namanya confused, dan di sini kalian benar-benar bertanya ya, bahwasanya nantinya kerja di Singapura itu pakai bahasa apa sih? Bahasa Inggris, Melayu, atau bahasa Mandarin? Di sini saya akan menjelaskan ya, tergantung dari majikan kalian mbak. Misalkan majikan kalian itu adalah orang Melayu, di situ sudah pasti setiap hari kalian akan menggunakan bahasa Melayu ya. Tapi di sini kalau misalkan majikan kalian adalah orang India ya, atau orang Chinese, atau orang bule, sudah pasti di situ ada yang namanya campuran ya, mungkin pakai bahasa Inggris, Melayu, dan juga bahasa Mandarin dicampur-campur. Oke, jadi di sini tergantung dari majikannya mbak ya. Misalkan saya kok susah banget ya waktu masuk di PT, mengikuti belajar bahasa Inggris tuh susah banget, meresap ke dalam otak tuh bener-bener susah, nyantolnya itu susah banget. Terus akhirnya kalian di sini memutuskan ya, ngomong sama mem yang ada di PT tersebut, bahwasanya mem, saya kepengen tolong dicarikan majikan Melayu saja. Kenapa? Karena bahasa Inggris saya ini susah banget nyantolnya, saya nggak bisa kayak gitu. Bisa ya, kalian bisa ngomong sama mem yang ada di kantor, yang ada di PT tersebut, bahwasanya saya kepengen majikan Melayu aja deh, saya nggak mau namanya ngikut majikan Chinese, karena bahasa Inggris saya itu benar-benar susah banget nyantolnya. Bisa. Tapi di sini buat kalian yang mungkin lah ya, kalian kepengen, nggak apa-apa, bahasa saya grudal-gradul, ibaratnya susah banget dalam setiap harinya belajar bahasa Inggris, tetap kepengen mempunyai majikan Chinese, nggak apa-apa. Terus di sini misalkan ya, yang baru pertama kali kerja ke Singapura dan kalian itu ibaratnya mendapatkan majikan India ya, di sini sudah pasti kalian harus bisa ngomong bahasa Inggris. Karena apa? Di sini nggak semua majikan India bisa bahasa Melayu. Kadang ada yang majikan India itu adalah seorang pendatang, bukan penduduk asli Singapura ya. Jadi di sini harus bisa yang namanya ngomong bahasa Inggris. Setidaknya kalian paham lah ya, bukannya 100% ngerti, bukan, tapi setidaknya paham kalau diajak ngomong, diajak komunikasi setiap hari oleh sang majikan. Karena apa teman-teman? Misalkan lah ya, di sini saya kasih contoh, majikan ngajak ngomong ya, tapi di sini kalian tidak paham. Majikan nyuruh kalian ngambil barang, tapi di sini kalian ngambil barang yang salah. Di sini ada majikan yang sabar, ada juga majikan yang kurang sabar. Kalau misalkan majikan kalian itu berpikiran bahwasanya susah banget sih punya pembantu, diajak komunikasi setiap hari nggak nyambung ya, disuruh ini ngerjainnya ini salah, terus akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa teman-teman? Ada yang majikan langsung spontan ngomong sama pembantunya ini, ngomong bahwasanya tolong pack barang kamu, saya akan antar kamu balik ke agent. Karena apa? Majikan di sini nggak sabaran. Mungkin lah ya, majikannya ini adalah orang yang sibuk, setiap hari harus pergi ke kantor. Tapi ada juga yang majikan ngerti bahwasanya ini masih pertama kali datang kerja ke Singapura, bahasa masih belum bisa, nggak apa-apa ya. Sama halnya seperti waktu saya dulu teman-teman pertama kali datang kerja ke Singapura ya, meskipun saya di sini adalah lulusan SMK, tapi bahasa Inggris saya itu benar-benar nggak 100% bisa tuh, enggak ya, benar-benar grudal-gradul. Tapi alhamdulillah di sini saya dipertemukan dengan majikan yang bisa ngertiin saya bahwasanya nggak apa-apa, karena baru pertama kali datang kerja ke Singapura, sudah pasti bahasa Inggris belum mengerti. Karena teman-teman, waktu kita belajar di PT sama dengan langsung terjun ke dunia pekerjaan ini ya, di dalam rumah majikan, bahasanya itu berbeda. Setiap hari apa yang kita omongkan itu berbeda ya. Kita belajar dengan apa yang kita komunikasi setiap hari dengan majikan itu berbeda teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan lah ya, kalian kepengen kerja ke Singapura, tapi ada juga yang masuk ke PT
ada juga yang langsung menghubungi agen Singapura. Kalau menurut saya pribadi ya, alangkah baiknya kalian masuk ke PT. Karena apa? Meskipun sedikit, di sana kalian mendapatkan ilmu. Meskipun hanya sedikit, di sana kalian mendapatkan pembekalan. Daripada kalian kerja ke Singapura itu benar-benar kosong, nggak ada pembekalan sama sekali. Nantinya setelah sampai di rumah majikan, terus kalian akhirnya menjadi bingung. Duh, ini gimana cara ngerjainnya? Ibaratnya ya, saya kasih contoh satu. Misalnya, saya kasih contoh satu, soal menggosok baju, terus soal menjemur baju juga, terus soal pekerjaan yang lain-lainnya juga, tentang mencuci toilet lah, tentang cara menggunakan awon lah, tentang cara menggunakan vacuum cleaner lah, yaitu kalau misalkan kalian nggak masuk ke PT, kalian kan otomatis dari sana nggak bakalan tahu teman-teman. Tapi kalau kalian masuk ke PT itu sudah pasti nantinya, oh ini pasti nggak jauh beda lah sama halnya yang ada di PT ya, seperti itu. Jadi di sini alangkah baiknya masuk ke PT, mencari ilmu, belajar di sana, nggak ada ruginya sama sekali ya. Bukannya di PT itu buang-buang waktu Mbak, bukan. Kalau di PT buang-buang waktu ya, itu nggak ada PT teman-teman, pasti di Indonesia nggak ada PT. Justru ya teman-teman yang masuknya ke PT itu adalah proses yang resmi ya. Misalkan kalian kerja ke luar negeri tanpa masuk ke PT, itu namanya proses ilegal. Karena apa? Pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwasanya untuk semua para TKI yang ingin bekerja ke luar negeri itu harus masuk ke PT. Tapi di sini kalian harus hati-hati dalam mencari PT ya, karena di sini banyak sekali juga PT yang tidak resmi, tapi ya itu tadi mengatasnamakan PT resmi. Ya harus hati-hati dan waspada. Cari informasi yang selengkapnya. Mungkin kalian bisa tanya dulu sama teman kalian yang dulunya kamu numpang PT di PT mana sih? Nah, kalian bisa tanya sama temen itu bahwasanya saya juga kepengen bekerja ke luar negeri lewat PT kamu. Siapa tahu nanti temennya ini mau ngasih tahu, terus akhirnya kalian bisa numpang proses lewat PT yang ini, terus akhirnya sampai di Singapura tuh bisa lancar ya, kayak gitu. Karena apa di sini teman-teman? Saat ini tuh benar-benar rawan ya, nggak semua PT itu resmi ya, harus hati-hati. Kalian harus jeli juga mencari informasi ya. Bagi yang sudah X itu kenapa tuh Mbak nggak mau masuk PT? Karena dia sudah berpengalaman, dia sudah tahu, dan dia mungkin punya pikiran bahwasanya nanti kalau saya masuk ke PT itu kelamaan ya. Di sini tuh ada yang namanya perbedaan antara yang anak masih pemula dengan anak yang sudah X. Anak yang sudah X sudah pasti banyak pengalamannya, sudah tahu, dia akan berani menanggung resiko apa yang akan dia alami kayak gitu ya. Tapi di sini juga harus tetap hati-hati buat semuanya. Misalkan kalian masih pemula atau X yang kalian memilih jalur lewat calling visa, hati-hati ya. Kalian di sana benar-benar harus siap ya, siap mental, siap segalanya. Jangan sampai tegang ya. Kalau kalian sampai tegang waktu kalian ditanya di imigrasi, wah itu bakalan kalian dicurigai dan kalian bakalan diseret ke kantor, bakalan ditanya bla 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 bla. Nanti kalau kalian ditanya dan jawaban kalian itu benar-benar membuat petugas imigrasi ini curiga, atau bahkan kalian merasa nervous atau kalian merasa gemetaran kayak gitu, wah ini benar-benar kalian harus siap. Karena di sini nggak gampang ya, calling visa itu nggak gampang. Kadang ada yang benar-benar lancar, kadang di tengah-tengah imigrasi ini penuh dengan perjuangan banget ya. Pokoknya bismillah aja, semoga lancar ya. Entah kalian mau masuk PT, entah kalian mau menebus jalur calling visa, semoga saja lancar semuanya. Karena di sini sebenarnya pada hakikatnya sama, kepengen merubah nasib, kepengen mencari rezeki yang halal untuk keluarga, tapi cuman prosesnya aja berbeda, jalurnya juga berbeda ya. Semua tergantung pada kalian. Saya di sini nggak bisa mengekang 100% harus lewat sini, mengekang 100% harus lewat sini, enggak. Semuanya terserah pada kalian, karena di sini kalian sendiri yang akan menjalaninya. Meskipun ada resiko, juga resikonya kalian sendiri yang akan menanggungnya ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang mungkin lah ya, kalian sudah menonton video-video dari saya yang sebelumnya, kalian bakalan tahu, kalian bakalan dapat informasi dari sana, dapat wawasan bahwasanya sebenarnya calling visa itu adalah proses yang ilegal yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Tapi di sini banyak sekali teman-teman yang sampai saat ini masih banyak yang kerja ke Singapura lewat proses calling visa. Tapi ya nggak apa-apa, semuanya
terserah pada diri masing-masing ya. Semuanya pokoknya harus hati-hati, waspada setelah kalian sampai di imigrasi ya. Karena imigrasi adalah tempat yang sangat rawan teman-teman ya. Di sana benar-benar kalian nanti ditanya ya, dan pertanyaan itu nggak ada yang sama. Mungkin di sana kalian akan ditanya mana surat pengantar dari PT. Nah, kalau kalian nggak bawa surat pengantar dari PT, terus apa jawaban kalian? Nah, di sini kalian harus mulai berpikir lah ya, ibaratnya berani apa enggak kalian untuk mengambil resikonya. Oke teman-teman, dan di sini buat kalian semua, misalkan lah ya kalian kepengen tanya sesuatu, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video ya. Dan kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya, mungkin lah ya kalian menemukan sesuatu masalah, dan di situ saya sudah membuatkan video buat kalian. Insya Allah bisa menambah ilmu dan menambah wawasan buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura. Oke. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya. Semoga kalian semua segera terbang ke Singapura, dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik, agar kalian bisa betah nyaman sampai finish kontrak dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.